Sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta yang masih tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli. Dan sobat setia, bagi Anda yang sudah ikutan bergabung ya, terima kasih banyak. Yang belum bergabung gitu ya, silakan Anda bisa gabungan di 087766861024 ya. Anda bisa gabungan melalui telepon, WhatsApp ataupun SMS ya. Atau Anda juga bisa gabungan di via Facebook di RPKB FM Bangli. Nah sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, hari ini ada yang spesial sobat setia, karena hari ini akan ada interaktif langsung ya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Dan sudah hadir pula di studio ya sobat setia narasumber kita di kesempatan siang hari ini ya, yang bertugas di Puskesmas Kintamani 2. Nah sobat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, langsung aja ya sobat setia kita berkenalan dulu dengan narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, saya panggil Bapak atau gimana nih? Bapak aja biar lebih. Oke. Oke. Nah, sebelum kita lanjut berbincang-bincang ya, silakan berkenalan dulu dengan pendengar RPKB FM Bangli nih Pak. Selamat siang pendengar RPKB FM Bangli. Perkenalkan, saya Igede Adik Samawan, bertugas di Puskesmas Kintamani 2 sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Ya. Iya. Nah, sudah berapa lama nih udah di Kintamani bertugas? Saya baru ini Bu, baru dari tahun 2021. 21 ya? 2021 ya. Iya, dan katanya dari Denpasar ya? Iya betul. Wah, semangat ke Kintamani ya. Harus semangat Bu. Iya, tetap demi mengabdi pada masyarakat ya. Iya. Oke. Nah, di sini saya panggil Pak Adi aja deh ya. Oke, Pak Adi. Nah, topik kita hari ini adalah antraks ya. Iya betul. Nah, dijelaskan dulu sedikit antraks itu apa sih? Saya juga baru dengar nih, antraks itu apaan sih sebenarnya? Oke, dijelaskan dulu Pak Adi. Oke. Antraks itu Ibu ya, sebelum saya menjelaskan tentang antraks, kita bicara dulu kenapa sih kita membicarakan topik antraks ini. Mungkin pendengar dan warga Bangli mungkin awal Juli yang lalu, kalau yang senang bermedia sosial, yang senang internetan itu di Indonesia itu sempat heboh gitu. Yeah. Di Indonesia itu sempat heboh ada kasus antraks di daerah Gunung Kidul untuk Jakarta. Iya. Itu kalau tidak salah ada satu orang yang meninggal karena antraks. Karena antraks ini ya. Satu orang yang meninggal karena antraks. Oleh dinas kesehatan setempat itu kemudian dicarilah kenapa sih dia bisa meninggal gitu. Iya. Ternyata setelah ditelusuri oleh dinas kesehatan setempat itu, riwayat orang tersebut itu dia menyembelih hewan yang mati atau sakit mendadak. Nah, orang itu menyembelih hewan yang mati dan sakit mendadak bersama dengan warga, anggap kalau di sini satu banjaran gitu kan, satu banjaran, kalau di sana dusun gitu. Iya. Nah, setelah menyembelih hewan itu mereka semua sakit dan akhirnya warga yang satu dusun itu pun kemudian diperiksa oleh dinas kesehatan dan selain yang meninggal itu ternyata didapatkan 87 warga itu positif antraks juga. Wow. Tapi mereka belum bergejala, istilahnya gejalanya belum muncul seperti itu. Hanya satu orang itu yang meninggal. Nah, oleh karena itu kenapa kita berbicara antraks sekarang ini, agar kita ini bisa tahu waspada. Kita tahu apa sih itu penyakit antraks, bagaimana sih cara penularannya dan bagaimana sih cara mencegahnya seperti itu. Iya. Nah itu dulu tuh kenapa kita berbicara antraks ini. Nah kalau untuk antraks sendiri, antraks merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Bacillus anthracis. Penyakit ini menular dari hewan ke manusia. Kalau dari manusia ke manusia? Kalau dari manusia ke manusia belum bisa, karena belum ada laporan sampai dengan saat ini. Oke. Nih, penyakit ini biasanya menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, domba dan lain sebagainya, merupakan hewan herbivora, yaitu hewan pemakan rumput. Seperti itu. Hampir mirip dengan meningitis ya? Mirip sih tapi berbeda gitu. Berbeda ya jenis penyakitnya ya. Jenis yang menularkan. Oke. Nah, dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, antraks ini disebabkan oleh bakteri yang namanya bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini
merupakan bakteri yang hidup secara alami loh di alam. Yeah. Nah, bakteri ini kalau kena udara, dia akan mengeluarkan spora. Spora inilah yang menyebar luas yang mengkontaminasi lingkungan, mengkontaminasi makanan hewan-hewan herbivora tersebut kan rumput makanannya. Yeah. Nah, spora itu menempel di rumput, kemudian hewannya itu memakan rumput tersebut dan pada akhirnya hewannya itu bisa kena. Iya. Nah, apakah setelah hewan ini ya menularkan kepada manusia nih? Apakah gejala-gejala itu seperti apa sih gejala-gejala manusia yang terkena bakteri ini? Kalau pada manusia ya, saya jelaskan dulu sedikit pada hewan boleh? Ya, oke. Kalau pada hewan biasanya kalau hewan yang sudah positif terkena antraks itu biasanya dia tiba-tiba mati mendadak. Nah, mati mendadak, kemudian gejala klinisnya itu hewan itu berputar-putar kayak kebingungan seperti itu, giginya gemetar, kemudian demam tinggi. Hampir mirip dengan rabies ya? Ya kurang lebih sih, tapi rabies itu kan beda gini penularannya. Iya. Kalau rabies itu kan dari virus, kalau ini kan dari bakteri. Bakterinya ya. Ya. Kemudian saya lanjut ya. Iya. Kemudian tanda klinis yang lain itu tidak nafsu makan, gelisah. Ada tanda khasnya nih kalau pada hewan biasanya kalau dia terkena penyakit antraks itu keluar darah berwarna kehitaman dan encer dari lubang-lubang tubuh hewan tersebut. Biasanya dari mulut, dari hidung, dari anus, telinga seperti ini kah. Ya, dan terjadi juga pembengkakan di area leher, dada dan sisi perut. Nah, itu keluar darah dari hidung, mulut itu tidak terjadi sesuatu apa gitu atau benturan apa, tiba-tiba aja mengeluarkan darah seperti itu ya? Iya, betul. Dan kemudian lanjutkan lagi. Dan yang terakhir itu ciri-ciri hewan yang terkena antraks itu biasanya ada pembengkakan di area leher, dada, sisi perut, pinggang dan di sekitar kelamin di luar. Walaupun nggak ada benturan juga. Walaupun tidak ada benturan itu tiba-tiba saja seperti itu. Iya. Nah, ini yang penularannya ini pada saat bagaimana nih terhadap manusia nih? Memakan aja atau bagaimana? Nah, penularan kepada manusia itu terjadi ketika manusia tersebut hewan yang sakit ini ya disembelih. Nah, hewannya itu disembelih kan keluar darah itu. Darahnya itulah yang di dalam darah hewan itu terdapat bakterinya ya. Walaupun darah tersebut terkena manusia sedikit saja, tetapi manusia itu bisa terkena penyakit ini ya, antraks ini ya. Kalau penyakit antraks ini masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat luka. Luka ya. Luka. Kalau misalkan ada orang menyembelih, dia tidak memakai pengaman, ada luka di tubuhnya, ya, luka-luka terbuka itu misalkan di tangan atau di kaki, mungkin di sekitaran siku lah gitu ya. Itu bisa masuknya dari sana lewat luka tersebut. Iya. Gitu. Berarti boleh dibilang tidak melalui kulit ya. Kalau kulitnya itu tidak ada lukanya gitu, berarti masih aman, boleh dibilang seperti itu ya. Tapi ada aja risikonya itu, ya. bersiko tetap. Lebih baik dihindari ya, betul. Dan diwaspadai. Oke. Nah, untuk antraks ini, nah kita masih awam sekali nih dengar kata antraks ini, dan saya pun terus terang baru sekarang ini dengar yang namanya antraks itu adalah suatu penyakit gitu ya. Nah, ini hewan apa saja sih yang menularkan penyakit antraks ini biasanya? Apakah hewan pemakan rumput-rumputan saja ataukah pemakan daging juga, gimana nih? Kalau untuk penyakit antraks ini memang ditularkan oleh hewan yang herbivora, itu pemakan rumput-rumputan. Biasanya kalau kita di sini kan hewan ternak itu biasanya sapi, kambing, domba seperti itu. Nah, itu kalaupun misalkan kita memakan daging dari hewan yang mungkin terkena antraks ini, bolehkah kita memakan daging yang mungkin sudah dimasak dengan matang sekali? Apakah itu juga akan memungkinkan untuk menularkan antraks juga? Kalau dari literatur yang saya baca sih, kalau sebisa mungkin dihindari memakan hewan yang sudah positif antraks. Lebih baik dihindari ya. Kalau memang sih masak hewan, kalau dimasak hewannya ini kan secara matang itu kan bagus, tapi dari literatur yang saya baca itu bakteri antraks dan spora antraks ini bisa bertahan selama puluhan tahun dan bisa bertahan di
temperatur yang tinggi itu masih bertahan dia. Iya, berarti luar biasa ya kekuatannya. Sebaiknya kalau bisa jangan dimakan kalau seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, untuk hewan yang terkena antraks ya. Nah, ini biasanya kan pasti ada lah untuk pencegahannya nih. Nah, untuk mencegah hewan terkena antraks ini, hal-hal apa sih yang harus dijalankan untuk pencegahan ini? Seperti rabies gitu misalkan kan ada vaksinnya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk antraks ini bagaimana untuk pencegahannya seperti apa? Untuk pencegahan antraks sendiri itu sama ya dengan rabies. Ada vaksin untuk antraks. Pencegahan untuk antraks ini yang pertama itu vaksinasi hewan secara rutin. Itu biasanya kalau vaksinasi ini kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah itu biasanya dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan peternakan, pertanian biasanya memberikan vaksin itu setiap tahun secara rutin. Oke, kemudian untuk pencegahan agar hewan ini tidak terkena antraks, jangan memberikan makanan hewan yang berasal dari daerah yang endemis antraks. Misalkan seperti yang saya sebutkan tadi itu kan ada di Gunung Kidul di Yogyakarta. Misalkan kalau ada pakan dari sana, sebisa mungkin tolong dihindari biar tidak terjangkit antraks seperti itu. Kemudian pencegahan yang lain yaitu bersihkan kandang hewan ternak itu setiap hari. Tapi kita membersihkannya itu kita harus memakai pengaman. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak tertular antraks ataupun sakit-sakit lain. Seperti itu. Kemudian pencegahannya lagi yaitu pisahkan hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Kemudian seandainya misalkan kalau ada yang beternak hewan herbivora ini kan misalkan sapi itu kan banyak peternak sapi kalau di Bali kan. Kalau misalkan ada menemukan kasus tiba-tiba sapi tiba-tiba mati mendadak, segera laporkan ke petugas kesehatan hewan terdekat di tempat tinggalnya. Biar dicek dulu ya apa penyebab daripada kematian hewan tersebut ya. Betul, Ibu. Nah, ini apabila ada orang yang terkena antraks nih, apakah itu bisa diobati atau bagaimana nih? Kalau antraks pada manusia ya, boleh saya jelaskan sedikit. Nah, antraks pada manusia ini ada 3 jenis, Ibu. Yang pertama itu antraks kulit, yang kedua itu antraks saluran pencernaan, yang ketiga adalah antraks saluran pernapasan. Nah, bedanya kalau antraks kulit itu biasanya misalkan kita kontak nih dengan hewan yang positif antraks. Antraks kulit itu muncul gejalanya 2-7 hari setelah kontak dengan hewan tersebut. Tanda dari antraks kulit ini biasanya muncul kelainan pada kulit, kayak jaringan hitam. Kalau saya pakai perumpamaan itu seperti cacar air itu loh. Tapi jaringannya ini padat dia. Kalau cacar air kan dia lembek gitu, basah itu. Nah, jaringan keluar itu jaringan hitam seperti itu. Nah, kalau pada antraks kulit ini biasanya pengobatan yang dilakukan itu adalah memberikan antibiotik. Seperti penyakit kulit pada lainnya ya. Kurang itu akan terasa gatal atau bagaimana? Terasa gatal dan khas dia. Kalau antraks ini khas dia kayak muncul benjolan hitam cacar ya. Bukan cacar itu kan banyak di seluruh tubuh. Kalau ini satu aja mungkin di tangan, di kaki atau itu biasanya. Cuma satu aja. Satu atau dua lah gitu loh. Dan jenis lainnya? Kemudian ada antraks saluran pencernaan. Nah, antraks saluran pencernaan ini dah yang kalau tidak ditangani dengan baik dia lebih biasanya berbahaya ya. Menyebabkan kematian, lebih berbahaya. Tapi ini masih bisa diobati kalau antraks saluran pencernaan. Nah, untuk gejala dari antraks saluran pencernaan ini biasanya dia muncul 2-5 hari setelah kita mengonsumsi daging yang positif antraks seperti ini Nah, gejala-gejala yang muncul itu biasanya demam gitu, gangguan menelan, mual, muntah, pembengkakan pada leher dan dada, kemudian adanya sakit perut yang hebat, kemudian ada BAB-nya kita berdarah seperti itu. Berdarah ya. Nah, itu tadi sudah 3 jenis ya? 2 jenis baru. Ada lagi satu. Lagi satu itu antraks saluran pernapasan. Kalau antraks ini yang antraks yang paling berbahaya di antara semua jenis antraks yang ditularkan ke manusia.
Nah, kalau gejala antraks saluran pernapasan ini muncul 3-4 hari setelah kita menghirup spora dari antraks tersebut. Iya, ini melalui pernapasan ya. Okay. Itu biasanya gejalanya demam, lemah, batuk kering, sesak nafas, dan jantung berdebar. Itu sih biasanya. Oke. Dan penanganannya juga pastinya berbeda-beda ya dari masing-masing jenis antraks yang terkena manusia ya. Nah, bisa dijelaskan nggak itu sedikit? Kalau misalkan antraks yang penularannya melalui pernapasan itu seperti apa penanganannya dan lain sebagainya? Kalau antraks yang dari kulit itu kan kita diberikan antibiotik seperti itu. Kalau yang pernapasan itu perlu penanganan lebih lanjut ke rumah sakit itu. Tidak bisa ditangani di rumah saja. Di rumah saja harus langsung ke rumah sakit. Benar-benar harus dicek semuanya ya. Iya, betul. Oke, dan begitu juga pada saluran pencernaan ya. Nah, ini juga sangat berbahaya tentunya ya. Ciri-cirinya sakit perut seperti itu ya. Oke, nah perbincangan kita asik sekali ya pada siang hari ini. Tapi kita jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini. Ya, sobat RPKB dan warga Bangli tercinta, masih tetap setia ya ngupingin 102,4 RPKB FM Bangli. Dan hari ini, tepatnya di siang hari ini, masih bersama narasumber kita di kesempatan siang hari ini yang masih tetap semangat ya. Ada Bapak Gede Adi Ksamawan SKM yang bertugas di Puskesmas Tembuku 2, Puskesmas Kintamani 2 ya, mohon maaf. Dan masih berkaitan dengan antraks ya, yang masih awam kita dengarkan gitu ya. Dan antraks ini ternyata penyakit yang lumayan, boleh dibilang lumayan membahayakan ya bagi manusia, dan penularannya juga dari hewan. Nah, untuk Pak Adi ya, mungkin ada yang mau disampaikan lebih intens lagi kepada masyarakat terkait dengan antraks ini. Berhubung antraks ini masih asing ya, masih asing kedengaran di telinga kita ya, terutama masyarakat Bangli. Nah, silakan mau ada yang disampaikan lebih detail lagi tentang antraks ini, silakan Pak Adi. Terima kasih Bu. Terkait dengan antraks ini mungkin yang ingin saya sampaikan cara pencegahannya gitu ya, cara pencegahan agar kita tidak tertular penyakit antraks ini. Nah, yang pertama itu misalkan kalau ada peternak atau peternak sapi gitu, maksudnya peternak sapi atau hewan-hewan kambing seperti itu. Kalau misalkan ada hewannya mati mendadak, tiba awalnya dia sehat-sehat saja kemudian mati mendadak, itu patut dicurigai terkena sakit ini, sakit antraks ini. Dan patut diwaspadai juga. Nah, jangan menyembelih hewan yang mati mendadak tersebut. Sebisa mungkin laporkan segera ke petugas atau instansi yang berwenang untuk pemeriksaan hewan tersebut, dan jangan menyembelih hewan tersebut. Nah, ini juga berkaca dari kasus yang terjadi di Gunung Kidul Yogyakarta. Itu kan ada di sana ada namanya tradisi brandu. Tradisi brandu ini dari literatur yang saya baca itu merupakan tradisi pemotongan hewan ternak yang mati mendadak atau sakit. Kemudian daging dari hewan yang mati tersebut dijual dengan harga yang sangat murah. Tujuan dari tradisi ini sebenarnya baik. Tujuan tradisi inilah membantu pemilik hewan tersebut agar tidak menanggung kerugian yang besar, karena kan kita tahu kalau kita misalkan memelihara sapi itu kan lumayan juga biayanya. Itu dah tujuannya baik, tapi masyarakat di sana mungkin tidak diimbangi dengan edukasi juga terkait dengan penyakit ini. Ternyata pada akhirnya kena juga dengan penyakit antraks. Seperti itu. Nah,
Untuk langkah-langkah apa sih yang sudah dilakukan nih Dinas Kesehatan Bangli ya, tepatnya penyuluh kesehatan yang ada di Bangli ya, untuk menjauhkan masyarakat, khususnya masyarakat Bangli dari yang namanya antraks ini. Nah, langkah-langkah apa sih? Mungkin sosialisasi dan lain sebagainya gitu. Berhubung juga banyak juga yang memang suka mengkonsumsi daging sapi ataupun daging yang suka makan rumput-rumputan. Nah, silakan Pak Adi dijelaskan dulu. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan dan dinas yang sudah dilakukan mungkin sosialisasi tentang PHBS gitu. PHBS itu berupa ketika kita selesai misalkan peternak ini memberikan pakan atau segala macam mengurus hewan ternak itu, setelah melakukan aktivitas itu kita melakukan cuci tangan dengan sabun seperti itu. Kemudian sosialisasi tentang bagaimana memasak daging yang baik kemudian sampai matang seperti itu. Sampai benar-benar matang ya. Selain itu juga kita ada sosialisasi atau tentang kebersihan pribadi, kebersihan diri dan menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Nah, untuk mencirikan sekali nih manusia yang terkena antraks ini itu seperti apa sih yang paling menonjol sekali nih, untuk mungkin ada gerak-geriknya dan lain sebagainya gitu. Kalau awal fase kena itu mungkin sama seperti penyakit pada umumnya ya. Kita tidak bisa mengetahui dari awal melihat saja. Harus kita periksakan terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan. Nah, nanti mungkin di fasilitas kesehatan itu dokter akan menanyakan gimana, kenapa kok bisa sakit, riwayatnya bagaimana, ada kontak nggak dengan hewan ini, gitu kan. Kalau misalkan pas gejala awal itu langsung muncul tanda seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan kayak antraks kulit itu mungkin langsung ketahui, langsung diberikan pengobatan. Karena memang berbeda-beda ya, jenisnya. Ya. Dan ada di sini jenis antraks pada manusia yaitu melalui kulit dan juga pencernaan ya, dan pernapasan itu tentunya memiliki masing-masing memiliki ciri-ciri khas yang berbeda ya. Oke, nah menarik sekali nih. Antraks ini adalah penyakit yang bisa ditularkan melalui pernapasan, kulit dan juga saluran pencernaan ya. Nah, untuk saluran pencernaan ini, nah biasanya kan terasa sakit perut gitu ya. Nah, selain sakit perut juga mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu apabila terkena antraks melalui saluran pencernaan ini. Langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan selain kita sebelum kita mengunjungi fasilitas kesehatan? Nah, mungkin ada yang perlu seperti misalnya rabies gitu. Kita bisa mencuci areal-areal tubuh yang digigit oleh anjing gitu. Nah, jika terkena antraks melalui saluran pencernaan ini, apakah ada langkah-langkah tertentu sebelum kita membawa ke fasilitas kesehatan? Ya mungkin fasilitas kesehatannya jauh gitu, mungkin ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan dulu? Kalau langkah-langkah tertentu sih tidak ada sih Bu ya, karena kan kita tidak bisa menilai dari tidak seperti rabies gitu kan. Kalau antraks ini kita tidak bisa menilai dari tampilan fisik, harus melalui pemeriksaan seperti itu. Tapi ketika muncul gejala klinis yang saya sebutkan tadi seperti gangguan menelan, demam, sakit perut hebat, kemudian ada buang air besar berdarah, seperti itu bisa jadi itu menjadi ciri-cirinya. Sudah mencirikan itu bahwa seseorang itu tersebut kena antraks saluran pencernaan. Oke. Nah, waktu kita juga tinggal sedikit lagi nih Pak Adi ya. Nah, sebelum kita closing, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat nih, agar masyarakat juga lebih waspada lagi dengan penyakit yang masih awam kita dengarkan gitu ya. Agar masyarakat juga lebih hati-hati dan lebih waspada lagi terhadap daging-daging yang mereka makan gitu. Nah, silakan Pak Adi. Untuk masyarakat warga Kota Bangli, mungkin kalau dari saya terkait dengan pencegahan antraks itu pada manusia,
Yang pertama itu ketika misalkan ada hewan yang mati mendadak, tolong jangan disembelih, jangan diolah, kemudian jangan dikonsumsi. Sebisa mungkin dikubur atau dimusnahkan lah seperti itu. Kemudian jangan, kalau misalkan kita membeli daging itu jangan tergiur membeli daging dengan harga yang sangat murah, harga yang tidak wajar seperti itu. Harga yang tidak wajar, karena mungkin saja penjual yang menjual daging dengan harga yang tidak wajar tersebut mungkin saja dagingnya itu mengandung penyakit. Atau itu sudah lama mungkin ya, tentunya daging-daging yang sudah lama juga pastinya akan mengandung penyakit ya. Iya betul. Kemudian biasakan kita untuk mengonsumsi daging hewan yang sehat dan dimasak dengan sempurna dan sampai matang. Itu biasakan seperti ini. Kemudian kita jaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Kalau ke pribadi biasanya setelah beraktivitas itu kita cuci tangan dengan sabun, dan kebersihan lingkungan juga kita jaga agar lingkungan tidak menjadi sarang penyakit seperti itu. Kemudian misalkan kalau kita ada bergejala sakit atau mempunyai riwayat kontak dengan hewan yang mati mendadak tersebut, silakan datangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Karena semakin cepat kita mengetahui, misalkan kalau itu positif antraks, semakin cepat kita mengetahui itu positif, semakin cepat kita bisa ditolong. Jangan sampai telat. Kalau telat itu ya resikonya. Iya benar. Dan ini juga bisa mematikan soalnya ini, Kak. Oke Pak Adi. Nah, untuk penyakit antraks ini, pada hewan ya khususnya, apabila hewan yang terkena antraks ini setelah diperiksa itu terdeteksi bahwa hewan itu memiliki antraks ataukah tidak, itu bisa terdeteksi dalam waktu berapa lama nih? Berhari-hari atau bisa langsung terdeteksi gitu? Itu perlu pemeriksaan laboratorium biasanya yang menurut saya semingguan biasanya ya, kan perlu dicek lab soalnya itu juga. Iya itu lumayan lama berarti ya. Nah paling nggak 3 hari sampai semingguan itu. Iya oke. Ternyata butuh waktu juga ya. Nah maka dari itu juga masyarakat memang benar-benar harus mewaspadai apabila ada gejala-gejala ataupun ada tanda-tanda yang mengarah pada antraks tersebut ya. Oke, dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Adi? Udah itu ya, udah cukup. Itu aja ya. Sudah lengkap sih sepertinya. Karena ini juga materinya ya terus terang ini tumben saya dengar. Oke, nah tak terasa juga ya kebersamaan kita di dalam pembahasan antraks ini ternyata sudah ya tinggal sedikit lagi gitu ya. Tinggal beberapa menit lagi ya. Dan karena tidak ada yang mau disampaikan lagi ya, akhirnya ya kita harus tetap memperingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada. Daging apapun itu gitu ya harus tetap benar-benar dipilih ya, jangan tergiur dengan harga murah dan harus benar-benar tetap dijaga kebersihannya, tetap dimasak dengan matang ya, tentunya itu untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit antraks seperti itu ya. Dan jangan lupa juga untuk berhati-hati apabila Anda menemukan hewan-hewan yang mungkin mati mendadak seperti itu ya. Jangan sampai Anda langsung mengolahnya gitu ya, walaupun matinya baru saja gitu ya, kurang dari 1 menit gitu ya. Itu perlu diwaspadai juga karena untuk kesehatan Anda ya, wajar sekali jika Anda tetap menjaga kesehatan dengan tetap waspada. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, demikianlah bincang-bincang saya ya bersama narasumber kita di siang hari ini, yaitu Bapak Gede Adi Kesamawan SKM yang sudah hadir di studio ya. Kurang lebih selama 1 jam kita sudah berbincang-bincang ya. Tentunya diharapkan ini dapat membantu Anda dalam mewaspadai ya hal-hal yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta ya, mudah-mudahan Anda juga ya Sobat Setia lebih cerdas lagi dalam memilih daging ya. Jangan sampai daging yang dijual itu daging yang sudah lama atau berpenyakit ya, dengan harga murah dijual dan Anda membelinya dan mengolahnya, karena ini dapat merugikan Anda dan keluarga Anda. Dan terima kasih untuk Pak Adi yang sudah hadir di studio di siang hari ini ya.
Terima kasih sudah memberikan informasi menarik ya kepada masyarakat ya. Terima kasih kembali Mbak. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Gede Adi Samawan SKM ya, yang sudah menjelaskan banyak sekali ya tentang yang namanya antraks ya, yang memang belum begitu umum kita dengar gitu ya. Baiklah Sobat Setia, tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli, dan kita akan masih bersama ya sampai jam 2 siang nanti.